Musikaligus. Ngobrolin musik sekaligus. Ada Anastasia Ria di Musikaligus Rovers. Hai Anastasia Ria. Panggilnya yang mana sih? Ria dong. Oke. So ngomongin soal Anastasia Ria, dia adalah penyanyi kelahiran pandemi. Bener dong? Bener. Kalau nggak salah 2021 kamu mulai jadi penyanyi beneran ya? Baru mulai first single. Kenapa harus nunggu selama itu? Karena sebelumnya dulu aku masih ikut band kan. Terus kayak biar enak lah ya. Jadi ngomong-ngomong dulu nih, gue mau solo dulu nih. Band apa? Band dulu band kampus gitu sih. Oh, kirain sempat ngerilis album. Oh, gitu. Pernah juga. Pernah ya? Udah ada di Spotify juga 4 single. Namanya Biru Muda. Dia kayak band psikologinya UI. Dulu kan aku psikolog UI kan. Anak psikologi ngeband. Iya. Itu pasti rumit lagunya. Gitu. Terus habis itu kayak ya udah ngomong-ngomong dulu lah biar enak gitu, biar kayak semuanya clear. Terus baru deh memberanikan buat solo. Tapi kenapa gak barengan sama band kamu? Karena apa ya, mungkin ketika udah lulus kan jadi kayak ada timelinenya gitu ceritanya. Jadi dulu emang bandnya terkenalnya maksudnya kayak di kampus gitu kan. Emang lebih ke kampus gitu. Terus pas udah lulus kayaknya kemauan gue sama kemauan lu beda nih. Kayak arah karir gue kesini nih. Terus gue lebih kayak gue pengen seriusin musik. Kan ada yang kayak cuma musik jadi having fun aja gitu. Tapi kan sampai yang bikin ngerilis karya terus ditaruh di DSW, berarti serius dong sebenarnya band yang dulu. Itu karena dorongan aku juga sih. Iya. Terus terus kebetulan mereka juga dulu kesibukannya masih kuliah kan. Jadi kayak waktunya masih banyak nih. Kalau sekarang kan kalau kerja kan pasti 9 to 5 dan lain-lain gitu. Jadi kan. Pilihan yang tepat kamu memutuskan untuk bersolo karir ya. Betul. Dan kalau ngomongin soal karyanya Ria, Anastasia Ria Rovers udah ada 2 single. Yang pertama itu Bintang dan Bulan Purnama. Itu lagunya romantis. Judulnya aja judulnya itu manis gitu loh. Sebentar, sebenarnya aku udah ada 3 single sih. Sama yang pertama ya sebelum Bintang ya. Iya, sebelumnya tuh aku indie kan. Apa judulnya? Judulnya For Sure. Ya, For Sure. Tapi kenapa itu nggak ada di DSP? Nggak semua DSP ada. Ada di DSP juga tapi berbeda profile. Dulu namanya Ria. Oh, tapi Ria susah For loh. Sure. Emang iya. Ada Enes, ada Susan. Iya. Search engine-nya susah kan. Jadi ya udah Anastasia Ria biar langsung ketemu. Nah, gini. Waktu masih indie dulu nih, sama musik-musik kamu ketika ngeband, ketika solo karir indie sama sekarang barengan sama label, itu beda gak sih? Beda dong. Kalau misalnya dulu pas ngeband kan kepalanya ada 5. Pasti kita harus nyatuin idealisme dari 5 orang itu. Emang lebih ke arah apa ya, dulu kayak lebih ke city pop gitu sih. City pop psikologis gitu ya. Iya. Tapi topik-topiknya gak berat kok. Kayak sekedar lagu ya udah yang lagunya tuh cinta aja, lagu galau gitu. Tapi city pop jarang loh di Indonesia padahal. Iya, mereka lebih ke arah 80-an gitu sih. Nah, ketika aku indie, malah justru single pertama aku lebih ke konsep singing pianis. Oke. Iya, memang dulu kan aku selain nyanyi juga aku bisa main instrumen juga kan. Dia pengen nonjolin itu. FYI, Ria ini jago nyanyi, bikin lirik, keyboardis, apalagi gitaris. Emang born to be musician ya. Iya, semoga ya. Kemudian For Sure sama Bulan dan Bintang dan Bulan Purnama berarti garisnya masih ada nih. Masih ada banget. Kalau misalnya Bintang dan Bulan Purnama memang konsepnya masih singing pianis kan. Karena kebetulan aku selalu dulu sih aku berkomitmen kalau misalnya di setiap lagu tuh pasti ada sebagian solo. Kalau misalnya representasi dari singing pianis kan ada bagian pianonya juga yang jadi solo gitu kan. Dia juga nyanyi gitu. Nah, ketika di Candu ini yang unik, makanya emang pengen coba challenge yang baru sih sebenarnya. Ngomong-ngomong, Candu tuh single terbarunya Rovers dan jauh banget sama Bintang dan Bulan Purnama. Kayak Bintang dan Purnama itu yang ragunya manis gitu kan, singing piano. Tapi ketika Candu funk ya kan, terus groove banget gitu. Kenapa seperti itu? Maksudnya emang namanya musisi apalagi masih baru, sah-sah aja dong kan, gue pengen explorein gitu kan. Jawaban kamu masih bisa begitu. Tapi ada kontranya adalah nanti orang masih mulai menerima Ria yang singing piano terus tahu-tahu dikasih Candu, berubah lagi nih. Sebenarnya aku lebih
Iya sih, jadi kayak waktu itu sempet ada beberapa draft lagu aku juga yang emang banyak gitu genrenya, nggak terbatas dari singing piano aja. Terus pas aku hearing juga kebetulan ke Karian, dia emang advisor banget nih di Semesta Records ini nih. Terus dia bilang, kenapa nggak rilisin lagu yang ini aja? Kok nanti kan bakal beda gitu dong Kak sama lagu pertama dan lagu kedua gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa, kan yang penting kan musiknya kamu sendiri yang kerjain. Jadi kayak itu representasi juga dari musik aku juga, karena aku juga yang main keys-nya, aku yang isi vokal, aku yang produce juga, aku yang compose gitu. Ribet gak sih? Maksudnya kan nyanyi aja udah susah ya. Bikin lagu aja deh. Kalau nyanyi tuh di level tertentu, tapi ketika menyanyikan lagu yang dibuat sendiri itu kan level yang berbeda. Belum lagi kamu main instrumennya sendiri lagi. Iya. Memprodusernya sendiri lagi. Bentar. Ria nggak ada tujuan hidup yang lain nih. Enggak sih, aku lebih ke arah apa ya, idealisme aku sih. Jadi kayak aku punya sebuah pandangan dalam bermusik kalau kita akan bisa semakin jujur gitu ya dalam mengungkapkan message dari lagunya, bukan hanya sekedar kata-kata dan juga apa yang kita nyanyikan, tapi juga dari instrumen musik yang mendukung. Tuh jadi kayak kalau misalnya aku sendiri dari otak aku juga gitu kan, dari konsepnya aku sendiri, itu kan jadi ya jujur nih maunya gue emang kayak gini gitu. Kan bisa aja kalau misalnya diproduksi orang lain kayak mungkin bahasa nyanyi dan juga bahasa lirik gue kayak gini, tapi ternyata kalau dimasukin musik kok arahnya jadi beda, patah hati kok misalnya, tapi patah hatinya jadi seneng gara-gara musiknya seneng gitu kan. Jadi kayak menurut aku lebih ke satu konsep aja sih yang sama dan juga jujur gitu, lebih jujur. Jadi bisa dibilang walaupun kamu itu dalam tanda kutip penyanyi baru, tapi kamu tahu apa yang kamu mau. Dalam artian gue tahu mau ngapain dan gue pengen ada di dalam setiap prosesnya. Makanya sampai jadi produser, instrumennya dan lain sebagainya. Ribet tapi puas nggak dengan Candu sekarang? Jujur. Puas, tapi akan mau lebih puas lagi di Februari nanti. Aku ada EP kebetulan. Oke. Nanti kita ngomongin soal EP. Sekarang gini, semua orang bisa belajar nyanyi. Soal bagus atau enggak itu gimana orang nerimanya deh. Betul. Tapi bikin lagu, bikin nulis lirik itu gampang susah kan. Maksudnya semua orang punya cerita hidup gitu, tapi nggak semua orang bisa menuangkannya dalam lirik terus jadi lagu. Bikin puisi aja susah. Sekedar nulis catatan lagi kesel. Kalau zaman gue muda dulu nih, kan ada yang namanya diary nih. Sekarang kan nggak ada, kayaknya kayak ya mungkin ada jurnal harian dan lain sebagainya. Tapi semua orang nggak bisa menuangkannya di situ, apalagi bikin lirik. Kamu belajar bikin lirik dari kapan sih? Dari nggak tahu, kayak ada yang apa aja yang ada di pikiran aku tulisin gitu. Langsung dulu sebenarnya aku sempat suka juga sih baca buku gitu, buku-buku poem gitu. Nah dari situ mungkin jadi inspirasi juga ya, dapat pilihan kata yang lebih bagus nih gitu buat nulis lirik. Kan pasti kalau misalnya kata-kata kita ungkapin di bahasa sehari-hari sama yang di lirik lagu beda kan. Nah dari situ sih yang menginspirasi aku kayak yaudah apa yang gue tulis bisa diinterpretasiin di lagu dengan bahasa yang lebih bagus juga gitu. Nih kuliah berpengaruh nggak sama cara kamu bikin lirik? Karena kan kuliah psikologi nih. Aku juga dulu kuliahnya ada psikologi itu kayak cuman 3 semester dan basic dasar-dasarnya doang kan. Dan itu bermanfaat banget sampai ke kerjaan sekarang gitu kan. Betul banget. Tapi ketika bikin lirik itu ngefek banget, apalagi kan kamu psikologinya S1 kan. Jadi kayak sedetil itu kan. Sedetil itu. Sebenarnya kalau misalnya background kuliah berpengaruh lumayan sih. Lebih ke arah apa sih, memvalidasi setiap perasaan dan emosi yang dimiliki manusia tuh valid loh sebenarnya. Mau apapun itu lo marah, kan even kayak satu case aja gitu, jatuh cinta. Tapi jatuh cinta orang kan beda-beda. Ada yang jatuh cinta rasanya seneng, ada yang marah, ada yang obsesi gitu kan. Jadi kayak mengenali macam-macam emosi itu dan ditumpahkan ke lagu bisa ngaruh juga sih gitu. Tapi ngebuat kamu jadi lebih serius gak sih orangnya pada akhirnya? Apa nih? Nggak, ya anything, maksudnya dalam mensikapi hidup, dalam mensikapi karya yang kamu buat. Karena kan dari yang kita omongin tadi nih, sebesar itu Ria mencurahkan energinya untuk karyanya. Nggak apa ya bahasanya ya nggak salah, dan banyak yang ngelakuin itu gitu. Tapi dibalik itu semua dalam prosesnya, pada akhirnya kamu mengenali nggak itu kalau itu adalah karya yang datang dari diri kamu sendiri gitu? Pastinya mengenali sih. Yang tadi aku juga bilang kan, pokoknya misi dan visi aku dalam bermusik tuh aku harus bermusik dengan jujur. Maksudnya karya-karya aku emang yang aku tulis sendiri, termasuk juga dari musiknya kalau misalnya bisa aku kerjain juga gitu. Emang itu sih goals aku dan memang merepresentasikan dari apa yang aku pikirin juga, mungkin pengalaman hidup juga gitu. Umur 22 ya? Ya.
Pengalaman hidupnya udah berat loh. Dengerin aja karya-karya keluarga. Enggak, tapi kalau bikin lirik, misalnya kamu kepikiran satu karya, satu kalimat, langsung ditulis pakai notes handphone atau dikumpulin dulu baru tadi kepikiran ini gitu-gitu. Ini justru yang unik. Jadi kalau orang proses songwriting itu kan beda-beda ya. Ada yang kayak gue pengen nulis lagu tentang misalnya tentang motivasi gitu. Yaudah gue tulis dulu liriknya. Terus baru misalnya dia buat loop gitu, loop dari chord progression. Habis itu baru dimasukin tuh lirik-liriknya. Jadi bagan, jadi verse, ada pre-chorusnya, ada chorus gitu kan. Nah tapi kalau misalnya aku sendiri itu lumayan unik karena base-nya adalah melodi justru. Karena aku dulu udah belajar instrumen juga dari kecil kan. Jadi justru yang masuk otak duluan itu justru melodi lagunya dulu. Oke. Gitu. Terus ketika aku ketemu misalnya kayak na 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 gitu kan, lumayan ngebeat kan. Yaudah terus baru dimasukin. Oh kira-kira lirik dan suasana apa sih yang sesuai di melodi itu. Oh ketika kayak pas gue lagi kangen sama temen-temen gue nih, rasanya seneng banget kan pas mau ketemu. Baru dimasukin tuh liriknya gitu. Susah gak sih? Maksudnya kita ngomongin susah atau mudah kan sebenarnya tiap orang ukurannya beda-beda gitu. Tapi ini lebih ke mengencourage orang-orang yang lagi dengerin kita saat ini. Bikin karya itu sulit gak sih? Kamu pernah belajar khusus nggak? Belajar bikin lirik, sekolah bikin lirik lah atau apa? Enggak kan? Enggak pernah. Belajar musik, sekolah musik nggak dulu? Sekolah musik dulu aku justru bisa main piano dulu daripada bisa nyanyi. Dulu aku main piano dari kelas 3 SD. Terus SMP itu main violin, aku di orkestra 6 tahun. Wow. Iya, terus di situ aku juga akhir SD gitu belajar gitar juga. Terus violin tuh nggak violin aja sih, sebenarnya bisa strings juga, ada viola, ada cello juga, ada harp. Nah terus setelah musik-musik wawasan dari instrumen itu aku ada di kuliah lah, itu baru aku belajar nyanyi gitu. Sebenarnya ada background musik sih. Kayak bertahap sih ya. Tapi karena faktor ya kecintaan kamu dan keinginan punya karya dong sebenarnya. Iya betul. Kan kadang pada akhirnya kan semua orang mungkin ada yang jago punya bakat nyanyi, tapi kalau passionnya nggak pengen jadi penyanyi ya udah gitu. Betul. Untuk dia nyanyi di karaokean barengan sama teman-teman aja gitu kan. Tapi emang ada gue pengen jadi penyanyi gitu, pengen bisa menuangkan apa yang gue rasain, yang gue kepikirin ke orang-orang seperti itu. Pada akhirnya jadilah Anastasia Ria sekarang. Penyanyi yang especially mungkin lebih ke songwriter dan juga mengurusi musik sendiri kali ya. Soalnya kalau penyanyi kan ada yang maksudnya kayak suara dia bagus. Oh tapi gue mau deh nyanyiin lagu orang siapapun yang maksudnya di EP nanti semua kamu buat. Iya. Produser dan lain sebagainya sendiri. Enak ya Rian ya. Gak banyak kerjaannya. Aduh. Cuman eksekutif produser aja nih gue gitu. Tapi dia penting loh. Iya pasti dong. Karena dia kayak suka dateng gitu kalau aku workshop, terus dia kayak asik nih, atau kayak tambahin ini dong, dan dia kasih komen gitu. Arahan sih. Oke. Nih, ini kata kamu soalnya. Kata kamu yang tak baca. Candu sama Bintang dan Bulan Purnama itu beda karena itu menunjukkan dua sisi Gemininya Ria. Betul sekali. Tapi kita pernah tahu, pasti ini semua orang di sini pasti pernah lihat nonton di YouTube, kalau Gemini itu emang selabil itu gitu kan. Bener gak sih? Apa ya? Aduh ntar aku dihujat. Enggak dong, enggak apa-apa dong. Soalnya ada banyak hashtag Indonesia tanpa Gemini akan lebih bahagia. Iya itu tadi. Untung press release itu cuma dikirim sama orang-orang yang membutuhkan gitu ya, nggak kamu sebar nih. Iya, agak bahaya nih kalau misalnya dibaca sama banyak. Sebenarnya gini sih, Gemini itu maksudnya adalah kayak bisa versatile bahasanya. Lebih ke menyesuaikan apapun vibes musik itu yang mau aku keluarkan sih. Jadi kayak gak harus berpatokan tadi yang di awal tuh bisa kayak singing pianis gitu, gak harus ke situ terus. Tapi mau sikat pop ayo, mau sikat yang ada strings orkestranya ayo udah sini gue sikat, gue kerjain gitu. Itu kalau dari segi musikalitas, dari segi set artnya. Nah kalau percintaan, bener gak sih yang diomongin orang-orang tuh? Iya agak berat sih sebenarnya. Gemini tuh pokoknya nih pesan juga ya. Iya. Siapa buat audiensnya? Roofers. Oh Roofers. Oke, buat para Roofers yang mendengar mungkin agak hati-hati ya sama Gemini, karena jangan cepet baper sama Gemini. Siapa tahu dia hanya say hello aja gitu. Cuman being nice aja gitu. Iya, lu betul. aja kemakan gitu. Iya. Oke, Februari akan ada EP. Which is itu adalah big things buat seorang penyanyi baru. Akan seperti apa sih EP-nya nanti? EP-nya akan isi
lagu yang udah aku rilis juga pasti Bintang Bulan Purnama, For Sure, Candu, dan 3 lagu lagi masih rahasia. Ini sebenarnya akan ada 1 single juga yang aku usahain featuring juga sih. Jadi Candu ini single penutup sebelum EP atau masih akan ada rilis lagi nanti? Oh, pasti ada dong. Ada 1 lagi ya sampai Februari. 2 sih. Oke, jadi semua orang udah tahu dong? Iya, jadi kayak 1. Jadi kan aku udah ada 3 nih. Terus yang keempat nanti di Desember. 5 Januari. 5 sekalian sama EP. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu sama EP-nya gitu. Oke. Kolaborasi sama siapa nanti? Aku masih ingin mencari ya. Kebetulan aku pengen banget featuring sama penyanyi cowok juga sih, yang suaranya mirip-mirip Adem Ubin Masjid gitu. Rian boleh. Oh iya, dia kan gak solo ya. Iya kan gak solo. Oh iya. Lucu, ide yang bagus. Tapi itu punya album sendiri. Apapun itu EP atau full album, buat gue pribadi nih Rufus itu gak ada bedanya kok. Karena energi yang dicurahkan dalam 1 lagu dan 1 album, entah itu mini album atau full album, beda dong. Ya kan? Betul. Kamu ngerasa harus punya kayak setiap dari lagu per lagu di EP ini harus ada benang merahnya, entah itu dari segi lirik, entah itu dari segi mood, entah itu dari lagu, harus gitu nggak sih? Harus juga sih pastinya. Kalau misalnya di yang issues yang mau aku angkat di EP nanti bulan Februari lebih ke lika-liku dalam percintaan ya. Gitu. Khususnya ya yang dialami anak-anak umur 20-an ya, yang mereka baru menginjak ini permukaan air ya gitu. Sudah mulai memasuki dunia nyata nih. Iya. Jadi dunia gitu. Jadi kalau gini sih Rufus, kuncinya kalau lo lagi pengen deketin Gemini, lo dengerin mini albumnya Anastasia Ria nanti ya. Karena itulah Gemini kalau menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan perasaannya. Iya, betul. Gitu ya? Benar ya? Oke. Gemini dalam percintaan. Oke, Gemini dalam percintaan. Next, setelah jangka panjang kayak namanya musisi ya, kamu jago bikin karya sendiri gitu. Pernah kepikiran kayak namanya mimpi boleh dong? Boleh. Gue pengen deh bikinin lagu, let's say buat Tante Titi DJ gitu. Karena gue kayaknya ada yang cocok nih buat dia. Kamu pernah kepikiran gitu gak sih? Pernah. Tapi bisa nggak ya gitu kan? Masih kayak gitu kan. Ada sih, aku ada keinginan juga, tapi lebih ke arah featuring sih. Jadi kalau misalnya tulisan lagu kan yaudah bisa unnamed kan kalau misalnya dari segi proposingnya. Tapi kalau misalnya featuring kan kita harus naikin value kita dulu, rilisin kita yang juga berkualitas juga karya-karya sehingga at the end bisa featuring nih sama artis yang mungkin levelnya udah lebih ini lagi kan. Jadi sebagai motivasi sih menurut aku kalau misalnya lagu-lagu yang aku tulis gitu. Oke. Dan 2023 akan kita buka dengan mini albumnya Anastasia Ria Rufus. Sementara lu kenalan dulu, berarti For Sure akan di aransemen ulang kah atau dirapihin lagi? Di remastered aja. Iya. Oke, menarik. Jadi tinggal dimasukin aja ntar ya ke profil yang baru ya. Iya. Jadi gak usah bingung cari-cari artis profil Ria. Terakhir. Oke. Seoptimis apa seorang Anastasia Ria menyambut 2023? Mengingat kan banyak ditakut-takutin dalam tanda kutip, dia bakal begini, bakal begitu. Sementara awal tahun gue merilis mini album nih. 2023 harapannya bisa menjadi lebih optimis karena pasti target-targetnya juga akan lebih banyak. Challenge-nya akan lebih banyak juga dalam bidang apapun sih menurut aku ya. Karena kan orang pasti tahun baru tantangannya makin banyak lagi kan. Makin banyak hal-hal yang dipelajari, dan menurut aku tantangan yang banyak tuh bisa dipandang dari sudut pandang yang kita bisa belajar sesuatu, apapun itu, yang penting kita bisa belajar sesuatu dari itu. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan berani merilis album di awal tahun 2023 adalah bentuk keoptimisannya Anastasia Ria dalam menghadapi tahun depan ya. Well anyway, makasih banyak udah mampir ke sini ke Musikaligus. Jangan lupa dengerin kenalan sama Anastasia Ria, gampang dengerin 2 singlenya. Termasuk yang 3 For Sure nanti akan ada di mini album. Kasih tahu ke dia apa yang lu suka dari karya-karyanya. Dan jangan lupa juga dengerin Ruf. Download aplikasinya gratis di App Store dan juga Google Play. Dan kita ketemu lagi di edisi selanjutnya Musikaligus. Dadah Rufers.